Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Widiana Kusuma Wardani atau biasa dipanggil dengan Bu Widya, merupakan Koordinator Bursa Kerja Khusus atau BKK SMK Negeri 5 Surabaya. Sebagai peserta didik sekolah kejuruan, kalian harus mengenal apa itu BKK atau Bursa Kerja Khusus. BKK SMK Negeri 5 Surabaya adalah merupakan suatu unit layanan yang memberikan pelayanan informasi lowongan pekerjaan, kemudian melaksanakan pemasaran dan penyaluran serta penempatan tamatan atau alumni SMK Negeri 5 Surabaya yang juga merupakan mitra dunia usaha, dunia industri, dan mitra dari Dinas Tenaga Kerja. Tujuan adanya BKK atau Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 5 Surabaya adalah sebagai wadah dalam mempertemukan tamatan atau alumni dengan pencari kerja. Kemudian sebagai wadah di dalam memasarkan tamatan serta memberikan pelatihan kepada tamatan baik itu hard skill maupun soft skill yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari dunia usaha, dunia industri. Sebagai wadah pula di dalam menanamkan jiwa kewirausahaan bagi tamatan melalui berbagai macam pelatihan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kondisi Bursa Kerja Khusus atau BKK di SMK Negeri 5 Surabaya, BKK kita sudah memiliki izin resmi dari Dinas Tenaga Kerja. Ya, kemudian BKK SMK Negeri 5 Surabaya sudah bekerja sama dengan mitra dunia usaha, dunia industri lebih dari 150 perusahaan atau DUDI. Termasuk juga bekerja sama dengan BP2MI atau kepanjangan dari Badan Perlindungan dan BP2MI adalah singkatan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana BP2MI itu adalah memfasilitasi tamatan yang ingin bekerja ke luar negeri dengan berbagai macam fasilitas pemerintah, baik itu ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan maupun ke negara-negara lainnya. SMK Negeri 5 Surabaya, BKK SMK Negeri 5 Surabaya sekarang sedang melakukan penjajakan untuk bekerja sama dengan lembaga penyalur magang ataupun untuk bekerja ke luar negeri. Nah, untuk penyerapan lulusan tahun 2019 tahun kemarin ya, kalau untuk yang tahun 2020 itu masih belum kita kumpulkan datanya karena masih baru lulus ya. Jadi tamatan 2020 masih baru lulus di bulan Juni kemarin. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah untuk tamatan atau lulusan tahun 2019. Tamatan tahun 2019 sudah bekerja sesuai dengan bidang keahliannya sebanyak 359 tamatan. Yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau bekerja di bidang yang lain, ya boleh ya bekerja di bidang yang lain, itu sebanyak 167 tamatan. Yang melaksanakan kegiatan wirausaha atau mandiri memiliki usaha sendiri sebanyak 20 tamatan. Yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 53 tamatan. Demikian ya.
Ini kondisi yang cukup bagus sekali dari tamatan SMK Negeri 5 Surabaya. Mudah-mudahan semakin tahun itu akan semakin meningkat ya tamatan atau alumni yang bekerja sesuai bidangnya, kemudian berwirausaha ataupun yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, sesuai dengan tujuan SMK bahwa tamatan SMK itu bisa BMW ya. BMW itu singkatan dari bekerja, M-nya itu melanjutkan ke perguruan tinggi, W-nya itu adalah wirausaha. Demikian ya. Nah, untuk mendukung kinerja dari BKK SMK Negeri 5 Surabaya, kami memiliki website ya. Website SMK Negeri 5 Surabaya itu perlu kalian catat ya, perlu kalian ikuti ya secara rutin. Nah, alamatnya ya atau websitenya adalah bkk.smknegeri5.sby.sch.id ya. Jadi di website BKK tersebut alumni bisa melihat berbagai macam lowongan pekerjaan ya. Kemudian bisa mengisi data-data tracer study ya atau penelusuran lulusan dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali manfaat dari website Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 5 Surabaya. Jadi mulai kelas 10 ini kalian harus sudah rutin mengikuti website BKK SMK Negeri 5 Surabaya. Jadi bisa memetakan bidang pekerjaan apa yang sangat dicari ya di dunia kerja, kemudian perusahaan-perusahaan mana saja yang aktif untuk mencari lulusan dari SMK Negeri 5 Surabaya. Ya, itu bisa kalian lihat di website BKK SMK Negeri 5 Surabaya ya. Alamatnya sudah saya berikan tadi. Kemudian info-info lowongan pekerjaan ya dan kegiatan BKK yang lain itu juga kami unggah di media sosial BKK SMK 5 dalam bentuk Instagram dan Facebook. Alamatnya adalah atau akunnya adalah BKK ya _ SMK Negeri 5 Surabaya. Ya. Kemudian info lowongan pekerjaan juga secara offline rutin kami tempelkan di papan informasi lowongan pekerjaan di ruang Bursa Kerja Khusus. Makanya kalian harus tahu di mana ruangan BKK itu. Ya, ruangan BKK ini ada di Gedung Teknopark. Ya, nanti kalian masuk, kemudian di sebelah kanan itu ada banner Bursa Kerja Khusus seperti yang ada di belakang Bu Widya ini ya. Nah, ini adalah ruang BKK. Ya, kalian harus familiar, harus kenal ya sebagai peserta didik sekolah kejuruan. Nah, BKK SMK Negeri 5 Surabaya juga secara rutin menyelenggarakan rekrutmen. Ya, rekrutmen dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan atau dunia usaha, dunia industri. Ya, jadi perusahaan mencari tamatan atau alumni SMK Negeri 5 Surabaya langsung datang ke sekolah ke SMK Negeri 5, kemudian langsung melakukan rekrutmen. Ya, prosesnya mulai dari melaksanakan psikotes ya atau menyelenggarakan psikotes, kemudian wawancara ya, kemudian sampai dengan medical MCU ya. Jadi menyelenggarakan MCU atau cek kesehatan, tes kesehatan itu di SMK Negeri 5 Surabaya. Ya. Nah, kesempatan itu jangan sampai kalian sia-siakan. Ya. Oleh karena itu, dengan banyaknya peluang ya, pekerjaan ataupun peluang usaha ya yang diberikan oleh sekolah kita SMK Negeri 5 Surabaya tercinta, maka kalian sebagai peserta didik baru ya saya harapkan untuk mulai dari sekarang ya kalian harus menanamkan jiwa ya, menanamkan semangat, menanamkan sikap
menanamkan budaya kerja yang tinggi, yang baik, yang bagus, ya, supaya nilai jual kalian itu juga tinggi di mata dunia usaha, dunia industri. Demikian ya anak-anak, sehingga Bismillah ya, dimulai dengan Bismillah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sekolah di SMK Negeri 5 Surabaya ini berniat untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah, meraih kesuksesan ya di masa depan kalian, sehingga akan bisa membanggakan diri kalian sendiri, orang tua maupun alma mater SMK Negeri 5 Surabaya tercinta. Nah, dengan persaingan yang sedemikian ketatnya di dunia kerja maupun di dunia usaha, maka sedini mungkin ya kalian harus sudah membiasakan etos kerja, kemudian perilaku yang baik, belajar untuk berkomunikasi yang baik, ya, kemudian menanamkan budaya kerja. Budaya kerja itu adalah mutu dan kualitas kerja yang baik, ya. Ya, disiplin, tepat waktu, memiliki semangat kerja, tidak pantang menyerah, ya. Kemudian kreatif, inovatif, produktif, ya. Tepat waktu, efisien, kemudian menggunakan waktu sebaik-baiknya, ya. Memiliki dedikasi yang tinggi dan lain-lain. Itu harus sudah kalian tanamkan mulai sekarang kalian di SMK Negeri 5 Surabaya. Ya. Nah, latihan-latihan itu mulai dibiasakan dalam keseharian kalian. Menghormati orang yang lebih tua ya, yang lebih senior, kemudian mengayomi terhadap yang lebih muda seperti itu ya. Komunikasinya dibangun yang baik. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah tepat waktu dengan baik, mengumpulkan tepat waktu ya. Nah, itu adalah budaya-budaya yang perlu kalian pupuk mulai dari sekarang ya. Nah, selain itu kalian juga harus memperhatikan penampilan, penting sekali ya. Penampilan kalian mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu harus kalian perhatikan ya. Harus bersih, harus rapi, tidak perlu mewah, tapi yang penting bersih, rapi ya. Sehingga kalau misalnya kalian penampilannya baik ya, maka orang akan melihat bahwa kalian itu baik, seperti itu. Tapi kalau penampilannya acak-acakan, orang akan melihat bahwa kalian itu cara kerja, cara berpikirnya ya, itu juga acak-acakan. Begitu ya. Jadi perhatikan penampilan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian kalian harus juga memiliki sikap yang baik, itu yang utama. Ya. Jadi attitude yang baik itu harus kalian tanamkan atau harus kalian aplikasikan mulai dari sekarang. Ya. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan dari kalian mulai dari kelas 10 sampai kelas 4, maka setelah kalian lulus nanti atau sebelum kalian lulus pasti ya perusahaan-perusahaan akan antri untuk merekrut kalian menjadi tenaga kerja ya, seperti itu. Jadi pesan saya kepada kalian, mulai awal ini biasakanlah ya memiliki sikap yang baik, memiliki penampilan yang baik, memiliki etos maupun budaya kerja yang tinggi. Itu pesan saya. Pantang menyerah. Apapun kesulitan yang kalian hadapi, pasti akan ada jalan keluarnya asal kalian berusaha bersungguh-sungguh. Ya. Satu lagi pesan saya, mulailah kalian belajar berwirausaha. Ya, memiliki keterampilan wirausaha itu tidak ada ruginya. Ya. Karena dengan kondisi yang sekarang ini banyak terjadi PHK, ya, perusahaan-perusahaan kurang melakukan kegiatan perekrutan tenaga kerja karena adanya pandemi COVID ini, ya, sehingga banyak sekali
sekarang peluang untuk kita berwirausaha, ya, mendapatkan pendapatan, ya, secara mandiri atau berwirausaha, ya. Jadi mulailah dari sekarang kalian untuk belajar keterampilan berwirausaha sesuai dengan passion, apapun itu lakukan, ya, untuk berjaga-jaga supaya kalian nanti tidak sampai terkena dampak, ya, yang kurang baik dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Baik ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ingat pesan Bu Widya selaku Koordinator Bursa Kerja Khusus atau BKK SMK Negeri 5. Tetap semangat anak-anak hebat SMK Negeri 5 Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Syafiq, biasanya dipanggil Syafiq. Saya di sini posisinya sebagai penanggung jawab lembaga yang dinamakan dengan LSP, yaitu singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi, yang diperuntukkan untuk anak-anak dari SMKN 5 Surabaya. Nah, apakah itu LSP? LSP itu adalah salah satu lembaga yang ada di sekolah yang bertujuan untuk mensertifikasi keahlian dari anak-anak semua, baik itu jurusan, pokoknya semua jurusan lah. Sedangkan kita LSP ini sudah dibentuk di SMK 5 itu sejak tahun 2015. Sejak tahun 2015 sampai sekarang ini kita sudah mensertifikasi sebanyak sekitar 1.800-an orang dengan berbagai macam profesi sesuai dengan jurusan masing-masing. Untuk saat ini LSP ini hanya menyiapkan untuk beberapa jurusan saja, yaitu jurusan teknik listrik, terus kemudian teknik gambar bangunan, terus kemudian teknik audio video, terus kemudian teknik permesinan, lalu kemarin sempat teknik kimia analis juga ada, tetapi untuk skemanya sudah tidak cocok lagi, nanti mungkin tahun depan baru ada. Nah, kenapa harus ada lembaga sertifikasi profesi? Ya karena sekarang kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang ahli. Untuk menunjukkan keahliannya mereka, maka mereka perlu disertifikasi. Disinilah letaknya lembaga sertifikasi itu, untuk menjamin kepada perusahaan bahwa alumni-alumni dari SMK 5 itu betul-betul kompeten dengan apa yang sudah dipelajarinya di sekolah. Dengan menunjukkan bahwa dia sudah kompeten, maka nanti dia akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang bentuknya seperti ini. Sertifikat kompetensi ini diterbitkan oleh BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang ada di Jakarta. Gunanya sertifikasi ini atau gunanya sertifikat ini ya tentu saja untuk membuktikan bahwa anak tersebut betul-betul sudah kompeten dengan keahliannya. Misalkan kalau seandainya dia teknik mesin, maka dia harus memiliki 3 keahlian. Yang pertama, mengoperasikan mesin fries, harus mahir, harus mampu, harus kompeten. Terus kemudian mengoperasikan mesin bubut dan harus bisa mengoperasikan mesin CNC. Apabila ketiganya itu sudah kompeten semua, sudah mampu, sudah ahli, maka BNSP berhak untuk mengeluarkan sertifikat ini. Nah, sertifikat ini hanya berlaku 3 tahun. Kenapa harus 3 tahun? Kenapa tidak seumur hidup? Ya karena BNSP menyadari keahlian seseorang itu hanya mampu diukur selama 3 tahun. Lewat dari 3 tahun, BNSP tidak menjamin bahwa anak itu atau orang yang sudah mendapatkan sertifikasi ini masih mampu menjalankan keahliannya itu. Oleh karena itu nanti bisa disertifikasi ulang. Nah, persiapan-persiapan yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat BNSP ini tentu saja sudah dimulai dari kelas 1 nanti, diatur oleh jurusan masing-masing.
Misalkan seperti teknik mesin tadi kelas 1 bisa dia disertifikasi dulu mengenai keahliannya dia di mesin pres. Apabila nanti sudah naik kelas 2 bisa disertifikasi mesin bubutnya. Nanti di kelas 3 bisa disertifikasi mesin CNC dan sebagainya. Nah, seperti itu secara bertahap. Masing-masing jurusan mempunyai keahlian beda-beda, mempunyai klaster yang beda-beda, sehingga nanti disesuaikan oleh jurusan masing-masing. Nah, apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang apabila dia ingin mendapatkan sertifikat ini? Tentu saja dia harus mendaftarkan dirinya, mengajukan dirinya untuk mengikuti ujian sertifikasi. Yang kedua, sudah bisa dipastikan bahwa dia betul-betul adalah siswa SMK 5 Surabaya. Yang ketiga, bahwa dia sudah memperoleh materi atau mempunyai keahlian di bidang yang akan diujikan. Nah, apabila semua itu sudah terpenuhi, maka dia berhak mengikuti ujian yang akan dilaksanakan oleh LSP. Nah, ujiannya tetap dilaksanakan di sekolah oleh asesor-asesor dari luar biasanya. Untuk ujian-ujian terakhir itu biasanya kita gunakan asesor dari luar. Ini untuk menjamin bahwa kita betul-betul menjamin mutu ya, kualitas ya, sehingga kita tidak berpihak kepada salah satu atau beberapa orang. Nah, gitu. Nah, selama ini memang ada beberapa orang yang tidak lulus atau tidak kompeten, sehingga mereka tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan sertifikat ini. Nah, oleh karena itu persiapkan baik-baik. Apabila ingin mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri, maka persiapkan mulai dari kelas 1. Persiapkan baik materi apa yang sudah diajarkan di sekolah. Nah, nanti kita akan uji, kalau sudah lolos dapatkan ini. Fungsinya ya tentu saja ini nanti dipakai untuk melamar pekerjaan. Karena pihak industri pasti akan menerima bukti bahwa kalian memiliki kompetensi di bidang kalian masing-masing. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ada di ruangan LSP. Nanti ketemu saya atau ketemu Bu Yuwana, nanti bisa tanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.